Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Adika Permana. Di sini saya akan melanjutkan materi op-amp yang telah dipaparkan minggu lalu. Penguat balik inverting amplifier. Inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan membalik fasa sinyal outputnya. Inputannya dipasang pada terminal negatif pada op-amp. Karena arus masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. Sehingga dapat dihitung tegangan RF-nya. VRF sama dengan I dikalikan dengan RF. Sama dengan VI per RI dikalikan dengan RF. Polarisasi negatif pada RF pada terminal keluaran VO-nya, maka VO sama dengan min VRF. Sehingga berapa nilai tegangan outputnya? VO sama dengan min VRF sama dengan min VI per RI dikalikan dengan RF sama dengan min RF per RI dikalikan dengan VI. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, kemudian RI-nya sama dengan 10 kilo ohm, tegangan inputnya atau VI sama dengan 1 volt dan RL-nya sama dengan 25 kilo ohm. Hitung arus, tegangan output, penguatan atau ACL, IL, dan LO. Solusinya, pertama-tama menghitung atau mencari nilai arus. I sama dengan VI per RI sama dengan 1 volt dibagi 10 kilo, menghasilkan nilai 0,1 mA. Kemudian VO sama dengan min RF per RI dikalikan dengan VI sama dengan min 100K dibagi 10K dikalikan dengan 1 volt menghasilkan nilai min 10 volt. Berarti dari penguatan tersebut input positif 1 volt menjadi min 10 volt. Tanda negatif ialah karena dari inverting yang fasanya berubah. Kemudian ACL penguatannya sama dengan min RF diberikan dengan RI sama dengan min 100K dibagi 10K sama dengan min 10. Kemudian nilai IL-nya sama dengan 0 dikurangi VO dibagi RL sama dengan 0 dikurangi negatif 10 dibagi 25 kilo sama dengan 0,4 mA. Kemudian LO-nya sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Contoh lainnya adalah tegangan negatif pada masukannya pada inverting input. Ini tegangan negatifnya masuk pada inverting input. Diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, VI sama dengan min 0,5 volt dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Hitung I, VO, ACL, IL, dan LO. Solusinya adalah I sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 volt dibagi 10 kilo sama dengan 0,05 mA. Kemudian V outputnya sama dengan min RF dikalikan dengan min RF dibagi RI dikalikan dengan VI sama dengan
min 250K dibagi 10K dikalikan dengan min 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Karena inputannya negatif, jadi pada gambar contoh soal berikut, inputannya min, maka menghasilkan V outputnya adalah positif karena inverting fasanya akan berubah. Kemudian nilai ACL-nya sama dengan min RF dibagi RI sama dengan min 250K dibagi 10K sama dengan min 25. Kemudian nilai IL-nya sama dengan VO dibagikan dengan RL sama dengan 12,5 volt dibagi 25K menghasilkan nilai 0,5 mA. Kemudian nilai LO sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 menghasilkan nilai 0,55 mA. Contoh berikut adalah contoh gambar yang merubah polarisasi dari positif jadi negatif, terus dari negatif jadi positif. Berikut adalah contoh tegangan AC sebagai masukan pada invertingnya. Jadi sinyal dengan input yang asalnya dari 0 derajat akan menghasilkan nilai V outputnya menjadi membalikan dengan 180 derajat. Kemudian jika nilainya 180 derajat, maka nilainya akan sebaliknya dari 0 derajat. Karena maka amplitudenya semakin membesar dan fasanya semakin berubah. Berikut adalah gambarnya. Amplitudenya semakin membesar dan fasanya berubah. Kemudian rangkaian penjumlah membalik. Di sini rangkaian penjumlahannya inputannya lebih dari satu, otomatis mempunyai lebih dari satu sumber tegangan. Contohnya dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka rumus yang didapatkan adalah V output sama dengan min RF per RI dikalikan dengan VI atau V1 ditambah min RF per R2 dikalikan dengan V2 ditambah min RF per R3 dikalikan dengan V3. Jika nilai resistensi, nilai masukannya ada 4 atau lebih, maka tinggal ditambahkan dengan min RF per R1 dikalikan dengan R4 dikalikan dengan V4. Kemudian jika nilai resistansinya R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka akan menghasilkan tegangan outputnya adalah VO sama dengan min V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka VO-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah
V3 ditambah Rn dibagi N. Kemudian penguat tak pembalik non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier adalah rangkaian op-amp di mana tegangan inputannya dipasang pada terminal positif. Nah, ini. Karena arus masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewati RF, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu dengan rumus VRF sama dengan IRF sama dengan VI dibagi RI dikalikan dengan RF. Jadi, arus yang masuk berasal dari resistansi umpan balik. Ini berikut. Resistansi umpan balik dengan dimasukkan dengan op-amp. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF ditambah PI. Dengan rumus VO sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI dibagi RI dikalikan dengan RF ditambah VI sama dengan RF dibagi RI dikalikan dengan VI ditambah VI. Maka VO-nya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan dengan VI. Dengan menggunakan G tertutup atau ACL, maka rumusnya adalah ACL sama dengan VO dibagi VI sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dengan IL sama dengan VO dibagi RL. Rangkaian penjumlah tak pembalik non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukannya pada masukan positif op-amp di DAP. Di sini inputannya melebihi dari 1, 2 di DAP. Op-amp didapat, maka VI sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan V1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan V2. Jika inputannya lebih dari misalkan lebih dari 1, misalkan di sini 3, maka tinggal ditambahkan saja R1 per R1 tambah tidak. Maka VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan dengan R2 per R1 ditambah R2 dikalikan dengan V1 ditambah R1 dibagi R2 ditambah R1 dikalikan dengan V2. Maka ACL-nya didapat dari rumus VO dibalikan dengan VI. Rangkaian penjumlah tak pembalik non-inverting adder dengan N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama kecuali nilai RF. Dan nilai RF sama dengan N dikurangi 1, maka besarnya tegangan. Output VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak pembalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, ini antara penguat pembalik dan penguat tak pembalik. Maka rumusnya adalah VO sama dengan
RF per RI ditambah 1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan V2. Kemudian dikurangi RF per RI dikalikan dengan V. Jika nilai perbandingan resistornya seimbang, RF per RI sama dengan RF per R1 sama dengan RF per R2, maka V tegangan outputnya sama dengan RF per RI dikalikan dengan V2 dikurangi V1. Rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Berikut adalah gambarnya. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED-nya positif, maka tegangan outputnya sama dengan positif V saturasi. Dan sebaliknya, jika ED-nya negatif, maka tegangan outputnya sama dengan min V saturasi. Saat noise timbul pada input ED, maka kaki inverting pada input menjadi V1 ditambah Vn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi V1 ditambah Vn, atau sama min Vin ditambah Vn. Berikut adalah contoh gambarnya atau grafiknya. Jika nilai dari sinyal outputnya terbentuk dari nilai ED-nya, jika ED-nya positif, maka akan menghasilkan V saturasi. Jika nilai ED-nya negatif, maka akan di min V saturasi. Kemudian, detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis atau inverting zero comparator detector, bisa disingkat dengan IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise, perlu dipasang feedback kemasukan positif input. Nah, ini adalah feedback ke positif input op-amp. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, bisa positif V saturasi atau min V saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukannya. Ciri pembandingnya adalah feedback masukan positif pada op-amp. Misalkan, pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada positif saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 dibagi RI ditambah R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambahkan dengan V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dia dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT di sini sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan positif V saturasi. Tegangan ED ya didapat dari nilai VUT dikurangi dengan VI. Selama tegangan inputnya lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangannya VO sama dengan positif V saturasi.
Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif. Dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Selama tegangan input. Selama tegangan inputnya lebih kecil dari lebih dari VUT, maka ED sama dengan positif V input. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Karena tegangan VO sama dengan V saturasi, maka tegangan feedback masukannya menjadi R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan min V saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedbacknya lebih kecil dari VO, maka dinamakan dengan VLT. Jadi nilai VLT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan min V saturasi. Min. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histérisis VH, yaitu perbedaan antara ambang atas dan ambang bawah. Atau dengan rumus bisa dikatakan dengan VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Selain adanya histérisis, ada pula tegangan tengah, center voltage, atau bisa disebut VCTR, yang dapat dirumuskan dengan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2, atau bisa juga dengan VH dibagi 2. Dan rumus VUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan positif V saturasi, dengan VLT-nya dengan R2 dibagi R1 tambah R2 min V saturasi. Berikut adalah gambarnya. Kemudian detektor tak membalik penyelang 0 dengan histérisis. NICD with histérisis atau non-inverting zero comparator detector with histérisis. Rangkaian detektor penyelang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Detektor tak membalik penyelang apabila R dan feedback sama dengan M dikalikan dengan R, maka besarnya VUT, ini MR, M dikalikan R, VUT sama dengan min V saturasi dibagi dengan M. Dengan kalau VLT sama dengan positif V saturasi dibagi dengan M. Dengan rumusnya sama seperti sebelumnya, VH sama dengan VUT dibagi VLT. VCR sama dengan VUT dikurangi VLT bagi 2. Di mana nilai M kecil dapat mempengaruhi nilai feedbacknya. Kemudian detektor pembalik taraf tegangan dengan histeris. Inverting voltage level detector with histeris. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensinya atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi sehingga didapat persamaan VUT N dikalikan dengan R dibagi R ditambah NR dan dikalikan dengan Vref ditambah R per R ditambah NR dikalikan dengan positif V saturasi, menghasilkan nilai M
per 1 ditambah N dikalikan dengan Vref dikalikan dengan positif V saturasi dibagi 1 ditambah N. Dengan nilai VLT sama dengan NR per R ditambah N kali R dikalikan dengan Vref ditambah R dibagi R ditambah N kali R dikalikan dengan min V saturasi sama dengan N per 1 ditambah N dikalikan dengan Vref dikali dengan min V saturasi per 1 ditambah N. Berikut adalah gambarnya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.